Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berjumpa lagi walaupun secara virtual untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat-surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah di siang hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai di surat yang ke-38, yaitu surat Shad, di mana kita sudah mulai mentadaburinya sejak beberapa minggu yang lalu, dan kali ini sudah masuk ke bagian yang ketiga ya Pak Ustadz. Kita akan mentadaburi insya Allah dari ayat 17 sampai 26 ya mungkin ya insya Allah ya. Jadi yang sebelumnya kita mentadaburi ayat 1 sampai dengan ayat 16, dan ini berkaitan dengan musuh para nabi yang akan hancur ya. Musuh para nabi itu akhirnya akan hancur. Jadi Allah mengingatkan lagi di ayat 1 sampai 16 bahwa yang memusuhi para nabi dan menghalang-halangi dakwahnya maka akan hancur atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang di ayat 17 sampai 26 ini mungkin kita akan membahas mengenai ada beberapa kisah tentang nabi-nabi ya Pak Ustadz ya. Mulai dari Nabi Daud ya. Oke, alhamdulillah Ustadz Umar Makas sudah hadir bersama kita semua dan sudah siap memberikan kajian tadabbur. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur. Tafadol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Bari, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita. Masih melanjutkan tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masya Allah kita sudah sampai, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai di surah yang ke-38 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi. Dan menariknya bahwa surah yang ke-38 sesuai dengan urutan turunnya itu juga terdapat di surah ke-38 sesuai dengan urutan surah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Shad. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Ari bahwa alhamdulillah kita sudah selesai mentadabburi surah ini 2 kali pertemuan. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan tadabbur surah Shad ayat 17 sampai dengan ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mulakan majelis kita tadabbur Quran surah Shad pertemuan ketiga dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah dirahmati Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis
perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman rahmat Allah, seperti biasa sebelum kita mulai tadabbur Quran kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan beberapa ayat yang kita tadabburi. Mudah-mudahan ini melembutkan hati-hati kita semuanya, melembutkan jiwa-jiwa kita semuanya. Semoga dengan setiap bacaan ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan saat ini, dengan Allah jadikan sebagai syifa, penyembuh jika di antara jamaah saat ini ada yang sedang Allah uji dengan penyakit, dan kami hanya bisa mendoakan semoga Allah segerakan kesembuhan. La ba'sa, tahurun, insya Allah, tidak mengapa dengan penyakit ini. Insya Allah dia menjadi pembersih, pensuci bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka mushaf Qurannya, Quran surah Sad, Quran surah ke-38 dalam urutan mushaf, dan Masya Allah ini juga surah ke-38 sesuai dengan urutan turunnya. Jika mushaf yang digunakan adalah cetakan Madinah, maka dia terdapat pada halaman 454. Kita akan baca beberapa ayat insya Allah. Ya, mungkin dari ayat 17 sampai dengan ayat 20 ya untuk bacaannya. Oh ya, karena tidak diikuti maka coba kita baca sampai selesai insya Allah ayat 26. Saya coba tampilkan layar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yakuna wazkur abdana Dawuda yal'ub innahu awwab. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأزني في الخطاب. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Mbak Ari, ada yang bisa bantu baca terjemahan ayat 17 sampai dengan ayat 26. Silakan. Ya. Baik, silahkan ada yang mau
membantu membaca terjemahan, mungkin Mbak Dede atau Mbak Linda, atau Mbak Rinjani, atau Mbak Ratna. Maaf, tadi Ustadz sampai 26 ya Ustadz? Silakan. Ya. Betul. Ya, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ya. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Dia, Daud, berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum kepada seluruh jamaah yang telah dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca, mendengarkan suara Shad, baik itu tilawahnya atau kemudian alhamdulillah baru saja kita mendengarkan terjemahan dari ayat 17 sampai ayat 26 yang kalau kita sama mendengarkan di bagian ketiga surah Shad ini, Allah memerintahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga ini perintah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil ibrah dari kisah Nabi Daud alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, salah satu Nabi yang diulangi namanya belasan kali di dalam Al-Quran, di antaranya adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam disebutkan namanya sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan di surah Shad ini. Sebelum kita lanjut mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Ari di awal bahwa di bagian pertama dari surah Shad, di 2 tadabbur sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Allah bersumpah dengan Al-Quran
wal Qur'ani dzidzikr, yang penuh dengan peringatan, pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Allah menegaskan bahwa tidak ada yang memusuhi Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kecuali mereka akan dihancurkan, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang memusuhi kekasih Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy yang saat itu tak hanya kemudian menolak dakwah Nabi, tapi juga menyakiti Rasulullah. Tak hanya menyakiti hati Nabi, tapi juga menyakiti fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan kepada mereka bahwa sebelum Quraisy ada banyak umat-umat yang jauh lebih kaya, jauh lebih kuat, jauh lebih terkenal, jauh lebih besar, yang sudah mendustakan lebih dulu Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Allah menceritakan beberapa kaum yang jauh lebih kuat, lebih hebat. Ada kaum Nuh, ada kaum Ad, ada Fir'aun yang memiliki begitu banyak tentara, ada kaum Thamud, ada kaum Lut, ada Ashabul Aikah. Mereka ini, kenapa mereka semua dihancurkan, dibinasakan Allah? Karena mereka mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus. Dan Allah yang telah membinasakan mereka juga maha kuasa melakukan itu kepada orang-orang Quraisy jika mereka tetap memusuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya jemaah sampai kapanpun, la yaumul qiyamah, sampai hari kiamat, tak ada orang yang kemudian memusuhi syariat Allah, memusuhi agama Allah, kecuali mereka dibinasakan Allah sebagaimana umat-umat terdahulu itu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian ketiga ini, mulai dari ayat 17 sampai ayat 26, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kekasihnya Muhammad yang saat itu mendapatkan ujian berat, tantangan dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW di awal dakwah terang-terangnya, ketika beliau naik ke atas bukit Safa, lalu kemudian menyuruh orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, apakah kalau aku mengatakan kepada kalian ada musuh yang siap-siap menyerang kita di balik bumi, akuntum musaddiqin, apakah kalian akan mempercayai saya? Maka mereka menjawab, tentu kami akan percaya. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta, wahai Muhammad. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, kalau begitu, innama ana basyiru wa nadhir. Aku ini adalah pemberi berita gembira, sebagaimana pemberi peringatan yang diutus oleh Allah. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tasudul Arab wal Ajam. Kalau itu kalian lakukan, kalian akan menjadi pemimpin orang Arab dan non-Arab. Akan tetapi saat itu pula ujian besar datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dinistahkan, beliau dihinakan, beliau ditunjuk-tunjuk. Bukan cuma itu, jemaah Allah, sahabat-sahabat beliau tak luput dari intimidasi dan penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi SAW hendak dikepung rumahnya, jemaah rahmatullah, ingin dibunuh Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Maka Allah turunkan surah Sad. Selain menjadi peringatan kepada orang-orang Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi bahwa mereka akan dibinasakan Allah seperti dibinasakannya umat-umat terdahulu, surah ini juga di dalamnya ada tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas ujian dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi? Allah perintahkan kepada Nabi, Usbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad atas setiap yang mereka ucapkan. Allahu Akbar. Ya. Karena memang jemaah rahmat Allah, sampai hari ini siapapun yang berdakwah, kalau mereka itu mau mendengarkan semua ucapan manusia, maka ia akan berhenti untuk berdakwah. Maka Allah ingatkan kepada Muhammad, dan ini juga nasihat kepada setiap di antara kita, ketika kita berdakwah, ketika kita berjalan dakwah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak tetangga kita ke majelis ta'lim, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kemungkaran, lalu kemudian engkau mendapatkan mendengarkan gunjingan ucapan tuduhan fitnah. Ayat ini adalah nasihatnya, ayat 17.
اصبر على ما يقولون. Bersabarlah setiap yang mereka ucapkan. Ya, Nabi Muhammad SAW, jangankan kita, Nabi saja, itu sampai sempit dada, sampai beliau bersedih karena mendengarkan ucapan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Mulai dari mengatakan Nabi itu penyihir, Nabi itu adalah pendusta, Nabi itu kemudian tukang adu domba, Nabi itu perusak, Nabi itu kemudian merusak persatuan orang-orang Quraisy, memecah belah Quraisy. Nabi itu adalah orang gila. Ya. Allah kemudian ingatkan kepada Muhammad bahwa mendengarkan ucapan orang-orang yang memusuhi dakwah. Inilah yang membuat dada kita ini menjadi sempit. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 97 dan 98, dan ini sudah pernah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu itu akan menjadi sempit karena mendengarkan apa yang mereka katakan tentangmu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Tuhan Muhammad dengan memujinya. Wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang senantiasa sujud. Di pertemuan sebelumnya kami terus sudah menegaskan bahwa ada dua amalan agar melapangkan hati kita yang tadinya sempit karena ucapan-ucapan manusia ketika kita hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Perbanyak tasbih dengan memuji Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, fasabbih bihamdi rabbika. Yang kedua, wa kun minas sajidin, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar atas setiap ucapan orang-orang kafir Quraisy, Allah kemudian memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian menghibur Nabi Muhammad dengan menceritakan kisah Nabi Daud. Wadhkur abdana Daud. Dan ingatlah hamba kami Daud, Dzal Ain, yang memiliki kekuatan. Innahu awwab. Sesungguhnya ia adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermasalah, sebelum kita mengambil beberapa pelajaran yang Allah kisahkan dari kisah Nabi Daud di surah Sad ini, yang Allah kisahkan kepada Nabi agar itu menjadi hiburan Allah kepada Nabi. Sampai di sini jamaah Allah. Salah satu faedah dari kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah abadikan dalam Quran, bahkan kita tahu sepertiga kisah dalam Quran itu, sepertiga kandungan Quran itu adalah qasas, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya. Salah satu hikmahnya adalah kisah-kisah dalam Quran itu adalah hiburan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi diusir dari kota Makkah, dan siapa yang tidak sedih ketika ia diusir dari tempat kelahirannya, dari negeri yang dicintai. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam buku-buku syiar, ketika Nabi meninggalkan kota Makkah, maka beliau kemudian menghadap ke kota Makkah. Lalu beliau berkata, ya Makkah, wahai kota Makkah, la anti ahabbu ardin ila, engkau adalah tanah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula annani ukhrijtu minki, seandainya aku ini tidak terusir dari wahai Makkah, aku tidak akan pernah meninggalkan. Ya. Ketika Nabi diusir dari kota Makkah, Allah kemudian menurunkan Quran, menurunkan kisah Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa hendak dibunuh oleh Firaun sehingga beliau harus berlari dan keluar dari kota Mesir, dari negeri Mesir menuju kota Madian, yang akhirnya bertemu dengan Nabi Syuaib, dan akhirnya menikah dengan salah satu putri Syuaib. Ya. Termasuk sebagaimana ketika Allah mengabadikan kisah Daud alaihissalam zaman Allah di surah ini, Allah sedang ingin menghibur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Daud zaman Allah, Daud ibn Ish, yang merupakan keturunan dari Yahuda bin Ya'qub.
salah satu putra dari Nabi Yakub. Jadi kalau dirunut nasab dari Nabi Daud alaihissalam, maka beliau masih keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam dari Bani Israel. Jadi beliau ini adalah salah satu raja dari Bani Israel. Bahkan disebutkan Nabi Daud alaihissalam zaman rahmatullah akhwatal iman adallahu iyyakum ajmain adalah raja kedua dari Bani Israel. Dan merupakan salah satu raja tersukses dari raja-raja Bani Israel. Terlebih Masya Allah putra beliau Sulaiman alaihissalam melanjutkan kerajaan mulk yang ditinggalkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sehingga kalau kita perhatikan di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan belajar dari kisah Nabi Sulaiman yang Allah abadikan di surah ini untuk menghibur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai di sini sebelum saya lanjut jemaah rahmatullah, salah satu hal yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana juga para ulama adalah menyampaikan kisah untuk menguatkan sahabat Nabi dan menguatkan murid-murid para ulama. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW namanya Suhaib Ar-Rumi. Ini salah satu sahabat yang merasakan begitu dahsyatnya siksaan sahabat-sahabat Nabi di kota Makkah. Sampai-sampai sahabat ini Suhaib Ar-Rumi mendatangi Nabi SAW lalu kemudian meminta Nabi, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Karena dia tahu doa Nabi ini mustajab. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami agar Allah lepaskan kami dari intimidasi, dari ujian yang begitu berat ini? Apakah Nabi berdoa? Tidak. Nabi sebaliknya sahabat. Nabi kemudian menceritakan kepada sahabat tersebut salah satu kisah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Ufq. Nabi ceritakan kepada sahabat tersebut bahwa sebelum kita ada orang-orang beriman yang diuji jauh lebih berat ujiannya dari kita, yaitu Ashabul Ukhdud, yang mereka itu sampai dibakar karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa liyu'minu billahil azizil hamid, sebagaimana Allah badikan dalam Quran surah Al-Buruj. Tidaklah mereka itu diintimidasi, dibunuh, bahkan akhirnya dibakar illa liyu'minu billahil azizil hamid. Nah, hari ini zaman rahmat Allah penting untuk kita kemudian juga menyampaikan kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau suatu saat menidurkan cucunya, menidurkan cicitnya, selama ini yang paling sering kita dengarkan adalah menceritakan kisah-kisah yang tidak jelas juntrungannya dari mana kisah kancil dan buaya, kisah kancil dan kura-kura. Sebaiknya kisah yang kita abadikan adalah kisah-kisah yang dipilih oleh Allah, karena tidak mungkin kisah ini dipilih oleh Allah, dia abadikan oleh Allah, kecuali pasti ada banyak ibrah, pelajaran pada kisah tersebut. Ini yang Allah tegaskan dalam Quran surah Yusuf, Quran surah 12 ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah umat-umat terdahulu itu ibratul li ulil albab. Jadi semua kisah umat-umat terdahulu itu ada ibrah, ada pelajaran yang begitu besar. Bagi siapa? Li'ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, yang mau mentadabburi, yang mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah abadikan. Maka haditsan yuftara. Kisah dalam Quran itu bukan bualan, dia bukan dongeng yang apa namanya, khayalan yang tidak jelas asal usulnya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi kisah-kisah dalam Quran itu membenarkan kisah-kisah yang memang sudah ada di dalam kitab suci. Jadi kisah-kisah dalam Quran itu harus sudah ada dalam pada kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat dan Injil. Tafsilan likulli syai', kisah-kisah dalam Quran itu penjelasan atas segala sesuatu. Quran dicatat dengan baik. Jadi segala sesuatu hari ini yang terjadi itu ada penjelasannya dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Kezaliman yang ada,
utamakan orang-orang yang kemudian tak takut untuk menzalimi orang lain, itu ada di dalam Quran. Allah berikan di dalam Al-Quran. Wahudaw, sebagaimana kisah-kisah dalam Quran itu petunjuk bagi orang-orang beriman agar mereka tahu apa sikap yang harus diambil setelah mereka mendengarkan kisah-kisah tersebut. Sebagaimana kisah yang ada dalam Al-Quran itu juga adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Daud, ya kembali kepada Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam masih merupakan keturunan dari kalangan Bani Israel. Beliau merupakan salah satu nabi dari Bani Israel, dan kita tahu bahwa nabi itu paling banyak dari Bani Israel, dan beliau tinggal di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Daud alaihissalam merupakan raja kedua dari Bani Israel. Setelah siapa? Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Talut, yang Allah abadikan kisahnya juga di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, jemaah rahmat Allah. Quran surat kedua ayat 246, 247 dan seterusnya. Allah abadikan bagaimana Bani Israel meminta kepada Allah ketika mereka diintimidasi oleh orang-orang Kanaan saat itu yang menjadi penduduk asli kota Palestina. Lalu mereka minta kepada Nabi yang diutus Allah saat itu kepada mereka, Nabi Samuel, agar berdoa kepada Allah agar Allah utuskan raja kepada mereka supaya mereka berperang di bawah kepemimpinan raja tersebut. Maka kemudian Nabi itu berdoa dan Allah kemudian menetapkan bahwa Allah telah mengutus kepada mereka raja. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Ketika Nabi Samuel menyampaikan kepada mereka bahwa Allah sudah memilih raja yang kalian minta, dan yang Allah pilih jadi raja itu adalah Talut. Apa? Ya, namanya Bani Israel. Itu coba lihat perilakunya dari dulu sampai hari ini. Maka jangan kaget kemudian melihat apa yang mereka lakukan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Apa kata mereka ketika Allah utus kepada mereka Nabi Lut? Mereka berkata, "La yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Bagaimana mungkin Talut itu lebih berhak menjadi raja kepada kami, sementara dia tidak punya banyak harta, kami lebih kaya daripada dia. Lalu kemudian Allah tegaskan sebab kenapa Allah memilih Talut alaihissalam. Karena Allah telah memberinya ilmu yang lebih dan kekuatan secara fisik. Nah, Nabi Daud alaihissalam, jamaah rahmat Allah, itu adalah salah satu tentara dari Talut alaihissalam. Dari Talut. Sepeninggal Talut, jadi kita tahu bahwa ia membunuh Jalut, Goliat itu kan Nabi Daud alaihissalam. Ketika berduel dan akhirnya Allah mampukan Nabi Daud untuk kemudian menaklukkan, membunuh Jalut, dan akhirnya setelah meninggalnya Talut, Allah kemudian menjadikan Nabi Daud ini raja dari Bani Israel. Allahu Akbar. Dan dari sinilah kesuksesan kekuatan Bani Israel itu. Ya, ketika mereka dipimpin oleh seorang raja sekaligus Nabi. Allahu Akbar. Dan itu jarang-jarang ada Nabi sekaligus raja. Dan itu pernah dipilihkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi jarang, tidak banyak Allah utus Nabi sekaligus Rasul. Di antara yang sedikit ini, Nabi Daud, beliau ini adalah raja sekaligus Nabi. Kemudian Nabi Sulaiman, beliau juga ini adalah raja sekaligus Nabi. Nabi Muhammad ketika ditawari oleh Allah, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus Nabi? Apa pilihan Nabi? Dia memilih Abdullah wa Rasulullah, menjadi warga biasa, masyarakat biasa, bukan sebagai seorang raja. Abdullah wa Rasulullah, dan menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara keutamaan Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Saba, Quran surah Saba ayat 10, walaqad atayna Dawuda minna fadla, sesungguhnya kami telah memberikan keutamaan dari sisi kami kepada Daud alaihissalam. Di antara keutamaannya adalah, jemaah rahmat Allah, Nabi Daud itu wa alamna lahul hadid. Allahu Akbar. Besi sebesar apapun, sekuat apapun, dia akan takluk
tunduk di tangan seorang nabi yang bernama Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadid. Jadi besi itu, Nabi Daud itu tidak butuh mesin untuk kemudian membentuk sebuah besi seperti yang diinginkan. Karena kalau sudah di tangan Daud alaihissalam, sebagaimana tadi Allah sebutkan di Quran surah Saba ayat 10, wa alanna lahul hadid. Memang Allah letakkan besi itu di tangannya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Sehingga ulama mengatakan manusia pertama yang membuat baju perang dalam sejarah umat manusia itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Raja sekaligus Nabi yang Allah berikan yang Allah berikan keutamaan di antaranya adalah besi itu melunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Itu sedikit mukaddimah tentang Nabi Daud alaihissalam yang Allah perintahkan kita untuk kemudian senantiasa mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah Nabi Daud yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi yang Allah sanjung di dalam Al-Quran sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Allah senantiasa sabar. Nabi yang Allah berikan kekuatan kekuatan secara fisik dan terutama kekuatan secara agama spiritual. Kemudian Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain menyebutkan keutamaan Nabi Daud. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik salat itu adalah salatnya Nabi Daud. Ya, diingat baik, sebaik-baik salat itu adalah salatnya Nabi Daud. Maksudnya adalah salat malam. Kenapa sebaik-baik salat itu adalah salatnya Nabi Daud? Karena Nabi mengatakan Nabi Daud itu membagi malamnya menjadi dua bagian. Setengah dia gunakan untuk tidur, sisanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sehingga Nabi SAW cara salat malamnya Nabi itu mengikuti cara salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Karena yang beliau mengatakan sebaik-baik salat malam itu adalah salat malamnya Nabi Daud. Karena beliau membagi malam itu menjadi dua bagian, sebagian untuk digunakan tidur, kemudian sisanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk itu Nabi juga mengatakan wa khairus siyamu Daud, sebaik-baik puasa di sisi Allah juga puasanya Nabi Daud. Ini yang sampai hari ini Allahu Akbar Al-Fakir belum direzekikan Allah bisa mengamalkannya. Apa itu? Puasa Nabi Daud alaihissalam. Apa itu puasa Nabi Daud? Puasa selama 1 tahun atau puasa selama-lamanya, awalnya dah 1 tahun. Tapi bentuk puasanya seperti apa? Siyamu yaumin wa iftar yaum. Hari ini berpuasa, besok berbuka, besoknya lagi puasa, besoknya lagi berbuka, besoknya lagi puasa. Itu puasanya Nabi Daud. Allahu Akbar. Maka Nabi kemudian mengatakan sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan insya Allah Allah mampukan kita untuk kemudian juga meneladani Nabi Daud alaihissalam. Kita kembali kepada kisah Nabi Daud yang Allah abadikan di surah Sad. Apa pelajaran yang Allah turunkan di surah Sad ini pada kisah Nabi Daud alaihissalam yang Allah perintahkan kita untuk kemudian mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Daud itu adalah orang yang hamba Allah yang memiliki kekuatan as-sanas. Baik itu kekuatan secara fisik dan kekuatan secara iman. Dan sebaik-baik mukmin yang dicintai oleh Allah itu adalah mukmin yang kuat dalam segala hal. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dalam segala hal. Allah lebih cinta kepada yang kuat sedekahnya daripada yang lemah sedekahnya. Allah lebih cinta kepada yang kuat puasanya daripada yang lemah puasanya. Allah lebih cinta kepada yang kuat qiyamul lailnya daripada yang lemah qiyamul lailnya. Dan Allah lebih cinta kepada mukmin yang kuat fisiknya daripada yang lemah fisiknya. Maka Masya Allah, salah satu nikmat Allah itu kalau Allah karuniakan kepada kita fisik yang kuat. Karena ibadah itu akan mudah kita lakukan kalau kemudian Allah karuniakan kepada kita fisik yang kuat. Mudah-mudahan insya Allah
Allah jaga kesehatan setiap di antara kita. Allah karuniakan kepada kita kesehatan pada fisik kita, kekuatan pada fisik kita, sehingga kita dimampukan Allah beribadah. Ini pelajaran pertama, bahwa Nabi Daud itu adalah hamba Allah yang Allah karuniakan kekuatan. Dan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang kedua, jangan termasuk Allah, innahu awwab. Allahu Akbar. Ini pelajaran kedua dari Nabi Daud alaihissalam yang Allah abadikan. Allah perintahkan kita belajar daripada Nabi Daud, hamba Allah awwab. Apa itu artinya awwab? Yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azallahu wa yakum, jamaah ibu-ibu majelis Rabbani dimanapun berada. Kalau Nabi Daud saja yang maksum itu apa Ustaz? Tidak punya dosa, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah supaya tidak tergelincir melakukan dosa. Jika Nabi Daud, Allahu Akbar, yang maksum, yang tidak punya dosa, senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa sujud di hadapan Allah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa kembali memohon ampun kepada Allah. Bukankah ini sebuah peringatan besar bagi kita jamaah Allah, bagi al-fakir, bagi setiap di antara kita, bahwa kita jauh lebih penting untuk kemudian senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah. Berapa banyak dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni setiap dosa-dosa kita, jangan rahmat Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Kecuali para nabi dan rasul, tapi kita ini manusia biasa. Kul sesoleh apapun orang itu, sebaik apapun orang itu, dia pasti punya kesalahan. Kul bani Adam khata'. Setiap anak cucu Nabi Adam itu memiliki kesalahan, memiliki dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah awwab, senantiasa. Wa khairul khata'in at-tawwabin, orang sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang kemudian segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Masya Allah, ini salah satu sifat utama Nabi Daud. Sampai Allah tegaskan, innahu, sesungguhnya dia hamba kami Daud. Allah, ini bentuk superlatif, ya. Allah itu bentuk superlatif. Artinya apa? Hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dimanapun, kapanpun dia berada. Allah. Kemudian, nah, salah satu nanti bentuk bukti, ya, bagaimana Nabi Daud itu adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Ketika merasa ia melakukan kesalahan, maka ia segera kembali kepada Allah. Itu akan diceritakan nanti di kisah yang kedua. Orang yang kemudian berselisih, lalu mereka datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka di kisah ini Allah berikan buktinya bagaimana Daud alaihissalam benar-benar hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah menjelaskan beberapa nikmat karunia yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq. Nabi Daud itu punya suara yang amat sangat indah. Jadi memang suara indah itu Masya Allah salah satu nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau ada orang dikasih suara indah, maka gunakan suara yang indah itu dalam ketaatan. Warattilil Qur'ana tartila. Baca, jadikanlah suara indahmu itu ketika membaca Quran. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan hasinu jamilu zayyinu, perindahlah bacaan Quranmu dengan suara-suara kalian yang indah. Allahu Akbar. Jangan sampai punya suara indah tapi tidak pernah digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, hanya digunakan untuk kemudian karaokean, lagu-lagu yang jelas tidak mendapatkan pahala kita ketika kemudian menyanyikan lagu-lagu tersebut, hanya melalaikan dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah dirahmati Allah, akhwatal iman radhiyallahu yakum jamaah. Nabi Daud itu Allah karuniakan suara amat sangat indah. Sehingga hari ini kalau ada perlombaan keindahan suara, maka namanya mizmar Ali Daud. Ya. Jadi di beberapa negara Islam itu membuat musabaqah
yang dinilai itu dan suaranya, dan nama musabaqahnya apa? Mizmar Ali Daud. Ya. Memang diambil dari nama Ali Daud. Ya. Karena Nabi Daud itu seperti yang Allah abadikan di dalam Al-Quran memiliki suara yang sangat indah. Saking indahnya suara Nabi Daud, kata Allah, gunung-gunung itu ditundukkan Allah bersama Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi gunung-gunung yang kuat itu Allah tundukkan bersama Daud. Ditundukkan seperti apa? Yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. Jadi kalau Nabi Daud itu membaca Zabur, ya, ketika beliau beribadah dengan membaca Zabur dengan suaranya yang indah, saking indahnya suaranya Nabi Daud alaihissalam, gunung-gunung yang mendengarkan keindahan suara Nabi Daud, yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq, itu bertasbih kepada Allah, mengikuti tasbihnya, mengikuti suara indahnya, zikirnya, tasbihnya Nabi Daud alaihissalam kepada Tuhannya. Baik itu di pagi hari atau di petang hari. Sampai di sini jamaah Allah, salah satu pelajaran penting juga dari ayat 18 ini bahwa sebagaimana Allah juga tegaskan dalam Al-Quran bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu bertasbih kepada Allah. Salah satunya adalah gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Dan memang kata ulama, ibadah yang dilakukan seluruh makhluk, bahkan bebatuan, pohon-pohon, binatang sekalipun, ibadah seluruh makhluk itu adalah tasbih kepada Allah. Allahu Akbar. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah 7 lapis langit Allah dan bumi Allah dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu kata Allah di ayat tersebut Quran surah Al-Isra ayat 44 kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian wahai manusia tidak tahu, tidak memahami bagaimana makhluk-makhluk di sekitar kita ini bertasbih kepada Allah. Tapi kita yakini bahwa mereka semua bertasbih, kan itu ditegaskan Allah di ayat ini Al-Isra ayat 44. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha pengampun. Ya, bukan cuma gunung yang bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam di pagi dan di petang hari. Wa tayra mahsyuratan. Selain diberikan kepada Nabi Daud dan bertasbih bersamanya di pagi hari dan di petang hari, Allah juga tundukkan burung-burung kepada Daud alaihissalam. Wa tayra mahsyura, ditundukkan Allah dalam keadaan mereka berkumpul. Setiap burung yang bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam, mereka ini adalah makhluk Allah yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Ibnu Katsir jamaah dalam tafsirnya menjelaskan ketika menafsirkan ayat ini bagaimana kemudian burung-burung itu Allah tundukkan kepada Daud alaihissalam dengan berkumpul. Ketika Nabi Daud mulai bertasbih kepada Allah, memuji Allah dengan suaranya yang begitu indah. Dan ketika suara indahnya Nabi Daud itu didengarkan oleh burung-burung, apa yang terjadi? Burung-burung itu akan berhenti mengepak, Allahu Akbar, terdiam, terpana dengan keindahan suara Nabi Daud alaihissalam, dan mulai burung-burung tersebut juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Ya.
Sebagaimana gunung-gunung yang Allah ciptakan di sekitar Nabi Daud juga bertasbih bersama tasbihnya. Ada satu riwayat, tapi ini riwayat Israiliyah. Riwayat Israiliyah itu ya tidak boleh didustakan, juga tidak boleh kemudian dibenarkan, boleh disebutkan sebagai untuk penguat informasi berita yang kita sampaikan. Ada satu riwayat, jemaah dirahmati Allah, ketika Nabi Daud sedang bertasbih kepada Allah dengan membaca Zabur. Allahu Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita dengan para nabi dan rasul, sehingga kita kelak juga akan mendengarkan keindahan suara Nabi Daud. Kalau Nabi Daud saja begitu indah suaranya, bagaimana dengan suara Allah pencipta langit dan bumi? Dan orang beriman itu yang masuk surga kelak akan melihat kepada wajah Tuhannya, dan ini puncak nikmat orang-orang yang masuk surga ketika mereka melihat wajah Tuhannya, di mana tidak ada penghalang hari itu dari setiap manusia dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Nah, jemaah yang terhormat, ikhwatal iman atau Allah wa iyyakum ajmain. Ya, burung-burung yang mendengarkan tasbihnya Nabi Daud alaihissalam itu berhenti bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Dari sini kemudian Allah mengatakan kullun lahu awwab, setiap burung-burung yang Allah ciptakan itu mereka itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan makhluk-makhluk Allah adalah tasbih yang dipanjatkan setiap makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini sebagaimana makhluk Allah ciptakan di langit. Kemudian Allah menyebutkan nikmat karunia lain yang Allah berikan kepada Nabi Daud. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, dan kami kuatkan mulkahu, kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Wa atainahu al-hikmah, sebagaimana Allah memberikan hikmah kepada Nabi Daud. Di antara penjelasan ulama tentang hikmah di sini adalah Allah berikan pemahaman yang begitu mendalam kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Allah berikan akal yang baik, yang cerdas kepada Nabi Daud alaihissalam. Dari sinilah kemudian Nabi Daud alaihissalam, dari hikmah yang Allah berikan kepadanya, wa faslal khitab, sehingga Nabi Daud itu Allahu Akbar senantiasa memberikan hukum ketetapan yang terbaik, tidak menzalimi orang yang sedang berselisih. Wa faslal khitab, Nabi Daud itu kalau memutuskan perkara senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan ini nasihat bagi kita semuanya yang bekerja. Mungkin di antara jemaah ada yang pasangannya, keponakannya, anaknya menjadi hakim. Ingatkan kepada mereka, hakim itu Masya Allah, satu kakinya sudah di surga, tapi satu kakinya juga sudah di neraka. Jadi satu-satunya profesi, satu sisi dia adalah profesi terbaik, tapi satu sisi juga dia profesi terburuk. Kenapa? Hakim itu Masya Allah, satu kaki sudah di surga. Semua hakim itu satu kaki sudah di surga. Sebagaimana satu kakinya juga sudah di neraka. Kalau mereka berlaku adil, wa faslal khitab, dalam memutuskan perkara semaksimal mungkin, maka mereka dengan mudah tinggal mengangkat satu kaki lagi, menyempurnakannya di surga. Tapi jika para hakim tersebut memutuskan perkara gara-gara cuan, mereka dibeli, ya. Keputusan mereka dibeli, keputusan mereka diintimidasi, atau kemudian keputusan mereka itu adalah keputusan yang salah, dan mereka tahu akan hal itu, tapi tetap mereka lakukan sehingga kemudian merugikan orang banyak, maka mereka tinggal menyempurnakan kedua kaki mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada hakim-hakim muslim dalam memutuskan setiap perkara-perkara yang Allah berikan kepada mereka, dan hendaklah mereka belajar dari Nabi Daud alaihissalam, ya, yang Allah berikan hikmah kepadanya, wa faslal khitab. Seperti apa kebijaksanaan Nabi Daud alaihissalam? Seperti apa Nabi Daud yang memiliki hikmah? Seperti apa Nabi Daud alaihissalam, hamba Allah yang senantiasa awwab, senantiasa kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah.
kita akan lihat keutamaan, kemuliaan Nabi Daud pada kisah yang Allah abadikan di ayat berikutnya. Wa hal sudahkah sampai kepada Muhammad berita nabaul khasmi, berita orang yang berselisih di masa Nabi Daud. Irtasawwarul mihrab, ketika orang ini kemudian menanjak dinding mihrabnya Nabi Daud. Apa maksudnya, Ustaz? Ya, jangan termatelah kata liman atau Allah wa ajmain. Nabi Daud itu membagi waktunya menjadi dua bagian. Allahu Akbar. Coba perhatikan ya. Membagi malamnya menjadi dua bagian. Setengah malam untuk tidur, setengah malam untuk Tuhannya. Membagi puasanya menjadi dua, sehari puasa, besok tidak, puasa lagi, tidak lagi, buka lagi, puasa lagi, buka lagi. Kemudian, Masya Allah, karena beliau ini seorang raja yang banyak menangani kasus, maka beliau juga membagi waktunya menjadi dua. Allahu Akbar. Menjadi dua seperti apa? Setengah waktunya Nabi Daud itu untuk mengurusi urusan kerajaannya, dan setengahnya beliau akan menghabiskan waktunya di mihrab. Allahu Akbar. Ini nasihat terbesar Allah kepada setiap penguasa. Kalau ingin dibimbing oleh Allah dalam mengambil keputusan, jangan sampai waktunya sibuk hanya untuk mencari citra dengan masyarakat, tapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Mencari muka kepada masyarakat demi berlanjutnya kekuasaan, tapi tidak punya waktu pada Tuhan. Berkhalwat, menyendiri bersama Tuhan, mengagumkan Tuhan seperti Daud alaihissalam. Dia bagi waktunya menjadi dua. Waktu yang dia sediakan untuk mengurus kerajaannya. Jadi setiap kasus-kasus ya di waktu ini. Sebagaimana beliau jadikan sebagian waktunya berkhulwat kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhan. Dan kalau itu dia lakukan, kalau dia sudah masuk dalam mihrab, kan di sini disebutkan tasawwarul mihrab. Karena ini waktu yang boleh jadikan, boleh siapkan untuk Tuhan, bukan waktu yang sisa. Jadi nasihat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya jamaah rahmat Allah. Kita bukan raja, kita juga bukan orang kaya masuk dalam masuk dalam list orang-orang kaya terkaya di dunia. Atau kita pas-pas secukupnya yang Allah berikan kepada kita. Kalau Nabi Daud saja yang Allah jadikan raja terkuat dari Israel, masih menyisihkan waktunya kepada Tuhan. Allahu Akbar. Bukankah aib bagi kita kalau kemudian kita yang tidak punya kesibukan ini malah sok sibuk, lalu kemudian tidak punya waktu berkhalwat dengan Tuhan kita, tidak punya waktu untuk sejenak mentadabburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Itu jangan memang hati-hati kita ini sudah terlalu hitam, sudah terlalu gelap, sehingga ia terhalang dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, Nabi Daud itu jemaah rahmat Allah membagi dua waktu. Sebagaimana salah satu pelajaran dari ayat ini, sunnah bagi seorang muslim itu punya mihrab di rumah. Ya, ini anjuran ulama. Mohon dicatat baik-baik. Seorang muslim itu harus punya mihrab di rumah. Mihrab itu maksudnya apa Ustaz? Mihrab, tempat yang dia khususkan untuk beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Gak mesti harus ruangan khusus. Tapi ada tempat yang memang dikhususkan, menjadikan tempat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dilakukan para salaf, baik itu dari sahabat, tabi'in. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma minkum illa walahu masjidun fi baitihi." Setiap kalian itu seharusnya mempunyai masjid di rumah-rumah kalian.
Bukan berarti bapak-bapak kemudian sholat di masjid, enggak. Tapi kemudian sholat sunnah itu kan anjurannya lebih afdal dilakukan di rumah. Nah, ketika dilakukan di rumah maka sebaiknya kita punya mihrab, ya, tempat-tempat yang memang kita khususkan untuk beribadah, berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menganjurkan agar umat Islam itu salat di rumahnya. Ingat ya, bukan salat wajib, bukan salat maktubah, tapi salat sunnah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, "Alaikum bis salati fi buyutikum." Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian, fa inna khaira salatil mar'i, karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang itu adalah fi baitihi illa al-maktubah. Jadi sebaik-baik salat yang dilakukan itu adalah salat yang dilakukan di rumah. Kecuali salat yang wajib. Kita kembali jemaah rahmat Allah kepada kisah Nabi Daud, mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Walau ini masya Allah setiap ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi Daud ini penuh dengan pelajaran kalau kita ingin detailkan di setiap ayat. Namun masih banyak surah di depan kita dan surah Sad ini masya Allah juga masih panjang. Kita lanjutkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kaget karena di waktu yang dia tidak boleh diganggu, waktu dia berkhalwat dengan Tuhannya di mihrab, tiba-tiba datang orang yang memanjat mihrab. Dan mereka kemudian masuk menghadapi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang ketakutan, mereka berkata, "La takhaf, jangan takut wahai Nabi Allah. Hadani khasmani bagha ba'duna ala ba'd." Ini ada dua orang yang berselisih. Salah satunya itu menzalimi, menganiaya saudaranya. Fahkum bainana bil haqq. Maka berilah hukuman yang benar kepada kami. Wala tastud, jangan melampaui batas wahai Nabi Allah. Wahdina ila sirati, ila sawa'is sirat, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka jalan-jalan ini salah satu kaidah dalam menetapkan hukum. Satu, memutuskan hukum berdasarkan kebenaran. Yang kedua, tidak boleh melampaui batas. Yang ketiga, menunjukkan orang yang berselisih itu kepada jalan yang benar, keputusan yang benar. Apa permasalahan dua orang ini? Inna hadza akhi, sesungguhnya saudaraku ini. Allahu Akbar. Lagi-lagi ini pelajaran kepada kita. Coba bayangkan jemaah. Biasanya kita kalau berselisih dengan tetangga, berselisih dengan teman, apa yang kita katakan kepada Pak Hakim? Pak Hakim, orang ini kan seperti itu. Si bejat ini, itu banyak yang dilakukan orang. Mari belajar dari dua orang yang sedang berselisih di depan Nabi Daud alaihissalam. Orang ini berselisih. Dia sudah dizalimi. Ya. Haknya dia mau diambil oleh saudaranya. Tapi coba lihat ungkapan yang keluar dari lisannya yang begitu lembut. Inna hadza akhi. Wahai Nabi Daud, sesungguhnya saudaraku ini. Jadi Masya Allah, sudah berselisih, masih memanggil teman yang dia berselisih itu saudara. Tidak menghilangkan kecintaan dalam dirinya kepada saudaranya. Ini yang pentingnya. Di salah satu tadabbur bersama Al-Marhamah, kami pernah menyampaikan bahwa orang yang dizalimi itu punya tiga hal. Nah, orang yang dizalimi itu punya tiga pilihan. Maksudnya dia bisa melakukan tiga. Satu, menjadi orang yang zalim karena membalas melebihi keburukan yang dia dapatkan. Yang kedua, berlaku adil. Yang mana berlaku adil? Membalas keburukan, kejahatan kepada orang yang menyakitinya, tapi sesuai kadarnya, tidak melebihi. Kalau yang tadi kan yang zalim itu melebihi. Yang ketiga, fadlun kabir, orang yang memiliki keutamaan dan orang yang mulia adalah orang yang memaafkan saudaranya yang menzaliminya. Mudah-mudahan ini nasihat penting bagi kita jamaah Allah. Allah abadikan kisah ini sebagai pelajaran penting bagi kita semuanya. Sesungguhnya saudara saya ini punya 99 kambing betina. Waliyan jatun wahidah. Sementara aku ini cuma punya satu kambing betina. Dia sudah punya 99 kambing betina. Aku ini hanya punya satu betina, tapi dia juga masih mau mengambil kambing betina saya.
dia masih mau merampas kambing betina saya. Wa azzani fil khitab, dan dia mengalahkanku dalam perdebatan, dalam berdiskusi. Dia menang, dia mengalahkanku. Apa keputusan Nabi Daud alaihissalam? Dan menarik di sini jemaah rahmat Allah, karena ketika Allah menceritakan bagaimana Nabi Daud memberikan keputusan atas perkara mereka, mana tiba-tiba beliau kemudian segera bersungkur taubat beristighfar kepada Tuhannya. Apa keputusan Nabi Daud? Sang raja sekaligus nabi yang adil, yang penuh hikmah, yang senantiasa memutuskan dengan benar. Beliau mengatakan, sesungguhnya engkau ini telah dizalimi, ya, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajika. Sesungguhnya engkau ini sudah dizalimi dengan dia, saudaramu itu meminta kambing betinamu untuk diambil bersama kambing-kambing betinanya. Wa inna katsiran minal khulaqa, ya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada lainnya. Allahu Akbar. Jadi memang rata-rata orang yang bersekutu, bekerja sama, contohnya bangun bisnis bersama, bangun perusahaan bersama. Allah ingat, inna katsirun minal khulaqa. Banyak orang-orang yang ketika dia bersekutu, bekerja sama dengan orang-orang lain, sebagian di antara mereka itu menzalimi sebagian. Dan ini sering kita dengarkan ketika di jemaah Allah. Sama-sama bangun bisnis travel, tiba-tiba di tengah jalan putus, sama-sama bangun sekolah, tiba-tiba akhirnya ada yang kemudian melampaui batas. Ya, itu kebanyakan orang-orang yang bekerja sama, bersekutu itu akan sebagian mereka akan menzalimi sebagian yang lain. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa qalilun mahum, dan jumlah mereka itu sedikit yang bisa menjaga iman mereka dan mereka bisa berlaku adil dan tidak menzalimi yang lain. Wa dhanna Daud annama fatanna, dan Nabi Daud saat itu mengira, meyakini bahwa Allah sedang mengujinya. Dari sini, ini kita belum paham apa maksudnya Allah mengujinya dengan kan sudah berikan keputusan. Dari rekan baik-baik. Wa dhanna Daud annama fatanna, dan Nabi Daud mengira bahwa Allah sedang mengujinya. Fastaghfara rabbahu fastaghfar, maka segera setelah dia tahu bahwa Allah sedang mengujinya, fastaghfara rabbahu, maka segera dia meminta ampun kepada Tuhannya. Wa kharra raqi'an, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang membuat Nabi Daud, di sini kita akan tercengang. Apa yang membuat Nabi Daud mengira bahwa ia sedang diuji oleh Tuhannya dan sepertinya dia telah melakukan kesalahan, maka dia segera istighfar rabbahu, segera memohon ampun kepada Tuhan, kepada Allah. Wa qarra lalu kemudian beliau tersungkur ruku dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi ujiannya? Jangan keputusan Nabi Daud benar. Apa yang salah dengan beliau? Memang sudah punya 99 kambing, masa satu kambing punya teman-teman bisnisnya, teman kerjanya, teman sekutunya, masa juga mau diambil. Keputusan Nabi Daud ya mengatakan bahwa ini adalah perbuatan zalim, perbuatan melampaui batas, kalau yang punya 99 kambing ini juga ingin mengambil satu kambing ini. Sayangnya, di sini nih letaknya. Yang menjadi pernyataan Allah kepada Daud alaihissalam, dan akhirnya Nabi Daud sadari kesalahannya. Padahal kalau kita sih enggak. Ini Masya Allah, ini keputusan adil dari seorang Nabi sekaligus seorang raja. Melarang yang punya 99 kambing ini
untuk kemudian mengambil satu kambingnya. Di sini kekurangannya Nabi Daud. Ya kalau kita mungkin mengatakannya ini kekurangan saja. Karena keputusannya benar. Tapi kekurangannya Nabi Daud, kesalahannya Nabi Daud alaihissalam dengan firman Allah adalah karena beliau tidak mendengarkan versi dari orang yang dituduh ini. Cuma karena itu. Beliau tidak mendengarkan fakta, realita, informasi, data dari yang tertuduh. Katanya mau mengambil 99 kambing saudaranya. Allahu Akbar. Beliau langsung memutuskan ketika mendengarkan itu tanpa mendengarkan versi atau tabayun, ya. Tanpa tabayun dari orang yang dituduh mau mengambil. Cuma gara-gara itu maka kemudian Nabi Daud merasa bahwa dia sudah melakukan kesalahan, Allah sedang mengujinya, maka ia segera memohon ampun kepada Allah. Fastaghfara, ya Allah, untuk kesalahan kecil seperti itu beliau kemudian takut akan kemurkaan Allah, segera memohon ampun kepada Allah. Fastaghfara Allah. Bukan cuma itu, beliau segera dia segera tersungkur rukuk di hadapan Tuhannya, wa ana, kembali kepada Allah. Jangan rahmat Allah. Sementara kita berapa banyak kita mengambil keputusan kepada pembantu kita, kepada pekerja kita, kepada orang yang berkhidmat kepada kita, kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Apa memikirkan benar nggak sih kesalahannya? Benar nggak? Benar tidaknya saja kita sudah tidak pikirkan. Apalagi hal-hal sepele seperti Nabi Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Maka benarlah apa yang Allah katakan di awal ayat di awal ayat 17, ya. Di ayat 17 benar apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Daud di ayat 17. Innahu awwab. Sesungguhnya dia Nabi Daud adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan itu dibuktikan ketika kita mendengarkan kisah dua orang yang berselisih tentang kambing mereka. Nabi Daud benar keputusan yang dihukumkan itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai yang diinginkan Allah. Satu kekurangannya, karena sebelum beliau memutuskan keputusan itu tidak mendengarkan, tidak tabayun dulu dari orang yang dituduh. Allahu Akbar. Maka itu yang membuat beliau kemudian sadar Allah sedang mengujinya, segera memohon ampun, dan beliau segera tersungkur rukuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Faghfarna lahu dzalik. Allahu Akbar. Karena sikap Nabi Daud yang segera kembali kepada Allah, segera memohon ampun, maka coba perhatikan faghfarna lahu. Jadi biasanya fa ini dalam bahasa Arab disebut dengan fa'ut ta'qib, ya. Menunjukkan bahwa tidak lama setelah itu dia lakukan, setelah dia beristighfar kepada Tuhannya, setelah dia tersungkur rukuk taubat kepada Allah, maka segera pula faghfarna lahu dzalik, Allah ampuni baginya kesalahannya tersebut. Allahu Akbar. Wa inna lahu 'indana lazulfa. Dan sesungguhnya dia, Daud alaihissalam, kata Allah, memiliki kedudukan yang amat sangat dekat dengan Allah. Dan ini bukan ucapan Nabi Daud, ini pengakuan dari Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, kita pun Allah berikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa inna lahu 'indana lazulfa. Allah sampaikan berita gembira tentang Nabi Daud atas kesabarannya mengurus umatnya, sekaligus kemudian kesabarannya menjaga kerajaannya di atas keadilan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Allah katakan beliau Daud memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Bukan cuma itu, wa husna ma'am. Siapa yang tidak ingin seperti Daud? Diampuni dosa-dosanya. Faghfarna lahu dzalik.
Yang kedua Allah katakan wa inna lahu indana lazulfa. Beliau memiliki kedudukan yang amat sangat dekat dengan Allah. Wa husna ma'ab. Allah Akbar. Dan Allah juga beritakan beliau memiliki tempat kembali terbaik di sisi Allah. Mari sama-sama kita berdoa, jemaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani, bapak-bapak yang ikuti kajian kita. Semoga Allah tidak matikan kita kecuali jika ini sudah Allah karuniakan kepada kita. Allah karuniakan kita ampunan atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah dekatkan dengannya. Yang ketiga, Allah menyiapkan tempat kembali terbaik bagi setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayat terakhir jemaah dirahmati Allah sebagai penutup tadabbur pada siang hari ini. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, Allah menyuruh kepada Nabi Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di atas muka bumi Allah. Sebagaimana yang melanjutkan kekhilafaan Nabi Daud adalah kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana ini juga seruan kepada Nabi Daud, maka ini juga seruan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah serukan kepada Nabi Daud? Fahkum bainan nasi bil haqq. Allahu Akbar. Ini yang Allah serukan kepada Nabi Daud, dan ini juga seruan kepada kita umat Muhammad. Berilah keputusan di antara manusia dengan benar. Jangan mau disogok, jangan mau dibayar. Yang lagi viral hari ini, jangan ya dek. Jangan mau disogok, jangan mau dibayar, karena engkau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Fahkum bainan nasi bil haqq. Ini yang pertama. Yang kedua, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu, wahai Daud, karena inilah yang akan membuatmu tersesat dari jalan Allah. Allahu Akbar. Jangan bermasalah ikhwatal iman Allah ya. Salah satu sebab terbesar manusia itu tergelincir jauh dari jalan Allah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang menjadi berat adalah surga itu, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu kita. Sebagaimana hadits Nabi, huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang disukai, disenangi oleh jiwa manusia, hawa nafsu manusia. Sebaliknya surga, wa huffatil jannatu bil makarih. Surga Allah itu juga sebaliknya dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Maka beruntunglah siapapun yang Allah mampukan ya, untuk mengendalikan hawa nafsunya, dan semua kita termasuk di antaranya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita dimampukan Allah menundukkan hawa nafsu kita, Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkiha ya Allah, bersihkan jiwa ini. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya membersihkan jiwa-jiwa hambanya. Innal ladzina yudilluna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Apa yang membuat orang tersesat dari jalan Allah? Tadi ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Dan itu Allah perlihatkan di depan mata kita, jemaah dirahmati Allah. Berapa banyak yang tadinya Masya Allah, dan ini nasihat pengingat bagi saya, agar kita tidak ujub dengan apa yang kita punya hari ini, dengan amal kita, senantiasa memohon penjagaan, perlindungan kepada Allah. Kita ini lemah kalau bukan Allah yang menguatkan kita. Berapa banyak orang yang tadinya kita lihat istiqamah, ya, yang tadinya menerjemahkan buku tentang jilbab, ya, menerjemahkan buku tentang agama, buku-buku agama, menerjemahkan buku tentang bahayanya bertabarruj bagi wanita. Tapi ternyata hari ini jangan dia urusan pelarangan jilbab bagi paskibra. Sehebat itu kemudian dunia itu membagongkan manusia, sehingga kemudian yang tadinya berpegang kepada prinsip agama Allah tiba-tiba meninggalkan.
Waliyahzubillah. Ini pelajaran penting bagi kita jemaah Allah. Salah satu yang membuat manusia yang tadinya sudah istiqomah di jalan Allah itu tergelincir jauh dari jalan Allah, ittiba'ul hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dan tidak ada orang yang mengikuti hawa nafsu kecuali dia pasti akan tersesat dari jalan Allah. Dan orang yang sudah tersesat di jalan Allah, Allah katakan, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka azab yang begitu pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa akan hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jemaah Allah, dan kita sudah memetik banyak pelajaran dari kisah Nabi Daud yang Allah abadikan di surah Sad agar menjadi tadzkirah, hidayah, pelajaran, nasihat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau dan sungguh-sungguh untuk mengambil nasihat dari kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Seperti biasa kita tutup dulu dengan baca Al-Asr, kemudian setelah itu jamaah Allah kita baca doa kafatul majelis dan kita buka sesi tanya jawab. Atau sebelum sesi tanya jawab, kalau ada doa, sama-sama kita doakan saudara kita yang saat ini mungkin sedang sakit, atau ada yang mungkin kerabatnya Allah wafatkan beberapa waktu yang lalu atau hari yang lalu. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Aris, berikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Umar Maka. Silakan yang ingin bertanya, Ibu dan Bapak. Kalau sambil menunggu nih Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa hakim itu kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka ya. Maksudnya satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Artinya punya apa ya? Punya peluang untuk ke surga 50%, punya peluang untuk ke neraka 50%. Nah, itu memang berat ya Pak Ustadz. Tapi selain profesi hakim juga sebenarnya seperti kayak pengacara, jaksa gitu juga sama ya Pak Ustadz ya. Karena kan berhubungan dengan keputusan di pengadilan ya Pak Ustadz ya. Cuman kan pada akhirnya keputusan itu ada pada hakim. Ya, dan mereka punya kekuatan untuk kemudian memutuskan perkara itu dengan benar. Karena kalau pengacaranya sesoleh apapun, kalau hakimnya rusak, ya berat untuk menegakkan keadilan. Makanya pahalanya, kebaikannya itu sangat besar, tapi keburukannya juga sangat besar jika mereka tidak bisa berlaku adil dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Iya, karena kan sebelum ke pengadilan itu banyak juga pihak-pihak yang berperan ya Pak Ustadz, seperti misalnya dari kepolisian, kemudian kejaksaan, ya kan, apalagi kalau sekarang KPK ya, kalau untuk kasus-kasus korupsi. Itu banyak sih, tapi mungkin masing-masing tentunya Allah sudah memperhitungkan ya secara adil. Ya, jadi ketika kemudian ada kebaikan yang dilakukan, yang maslahatnya bagi umat yang banyak, maka setiap yang berkontribusi dalam kebaikan tersebut, polisi, pengacara, yang berkontribusi pada kebaikan tersebut juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebagaimana jika ada kecurangan, ada kezaliman yang dilakukan bersama, maka itu juga akan mendapatkan dosanya sama-sama, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya biasanya yang seperti ini, seperti yang Allah katakan di ayat 26 surah Sad ini, bima nasu yaumul hisab, ya.
Mereka yang melakukan kecurangan, mereka yang melakukan kezaliman, mereka yang berpaling dari jalan Allah, itu karena mereka lupa dengan hari kiamat. Seandainya mereka ingat dengan hari kiamat, enggak mungkin mereka kemudian berani melakukan itu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Ya, Iya. silakan. Ya. Iya, terima kasih Ustadz. Bagaimana Bapak dan Ibu, Mbak Desi, Bu Emi, Mbak Ike, Mbak Linda, apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Ratna, Mbak Rinjani? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Afwan, boleh ini bertanya diberikan Ya, waktu? silakan. Silakan. Ya Ustadz, tadi saya membaca dari surat Al-Isra ayat 44 itu kan di akhir kalimatnya itu ada kalimat bahwa dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Nah, Iya. kalau yang saya kok tiba-tiba terbetik gitu ya, tadi pada saat ngikutin Zoom kan saya lagi di jalan ya Ustadz ya, ngelihat apa namanya kayak gedung-gedung apa segala macam kayak gitu. Nah, kalau kayak langit, bumi, laut, gunung, tanah, api, semua kan memang bertasbih gitu Ustaz. Cuma pertanyaan saya kok tiba-tiba tergelitik gitu Ustaz. Kalau kayak dia sudah berwujud suatu yang hasil karya manusia, sementara partikel-partikelnya itu kan karya ciptaan Allah gitu kan. Yang mana semua partikel-partikelnya kan bertasbih. Nah, kalau sudah berwujud sesuatu seperti kayak mobil, gedung itu gimana Ustaz? Masih bertasbih atau gimana Ustaz? Syukran. Ya. Besinya yang bertasbih. Bukankah kendaraan itu ada mobil? Mobil itu kan makhluk Allah, ciptaan Allah yang ada di mobil itu yang bertasbih. Besi itu bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ujung-ujungnya ya mobil juga bertasbih, nggak ada kecuali bertasbih kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu di muka bumi ini kecuali makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu yang Allah turunkan di bumi ini adalah besi yang darinya dibuat handphone, yang darinya dibuat motor, yang darinya dibuat apa namanya mobil. Nah, besi-besi yang dijadikan mobil ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana besi-besi di pesawat, ya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, dengan kata lain, semua makhluk ciptaan Allah secara langsung ataupun itu melalui buatan manusia, maka semuanya bertasbih, baik yang hidup, maksudnya yang langsung ataupun tidak langsung ya Ustadz ya. Betul. Baik itu makhluk Allah yang seluruh ya, itu makhluk Allah yang sudah diolah. Kayak tadi seperti yang disampaikan Mbak, gedung-gedung. Allahu Akbar. Itu seandainya Allah bukakan mata kita, dan Allah perlihatkan kepada kita cara mereka bertasbih, itu mungkin bikin merinding, bikin malu kita umat manusia yang Allah ciptakan paling sempurna, tapi kita jarang bertasbih kepada Allah. Ya. Tapi ingat, Allah juga ingatkan di ayat 44 tadi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu bagaimana bentuk tasbih setiap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Seperti itu kira-kira. Baik Ustadz, syukran Ustadz penjelasannya. Baik, Jazakumullah khair. Afwan. Silakan Bari. Ada lagi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Yeyen. Iya, sedikit keprihatinan aja sih Ustadz tadi yang Ustadz bilang bahwa apa namanya untuk yang paskibraka tadi loh Pak Ustadz. Ya, jadi terfikir bahwa mungkin ini PR buat kita semua ya, bagaimana menanamkan tauhid ya. Artinya ketika menghadapi dua pilihan, tentunya pilihan Allah itu adalah pilihan yang utama gitu ya. Jadi kalau misalnya ya udah kalau misalnya dipaksa harus membuka hijab atau enggak ikut paskibra, harusnya dengan mudah mereka menolak ya. Artinya ya udah nggak usah ikut paskibra dan memilih untuk tetap menggunakan hijab ya apapun resikonya gitu. Dalam artian toh tidak kecuali gini. Yang contoh di Al-Quran itu kan nyawa apa yang berkaitan dengan nyawa yang Allah boleh ya, artinya demi mempertahankan nyawa mungkin seolah-olah ada ya Pak Ustadz waktu itu di ayat apa ya yang ceritanya yang boleh mengatakan sesuatu yang mungkin bohong tapi di dalam hati masih tetap la ilaha illallah misalnya seperti itu. Nah, tapi itu kan kalau udah situasi terdesak di mana memang nyawa kita terancam ya, tapi selama nyawa tidak terancam, harusnya dengan mudah kita atau siapapun gitu ya, tetap memilih tauhid kepada Allah lah yang lebih dipentingkan atau ibadah kepada Allah yang lebih dipentingkan ya. Mungkin itu
PR gitu ya Pak Ustadz ya, karena kan anak-anak itu akhirnya kan karena mereka nggak bisa berkomunikasi juga dengan orang tua karena HP-nya ditahan gitu ya, jadi mungkin dalam kondisi terdesak, bingung juga, tapi sayangnya mereka akhirnya sempat melepas hijab juga gitu ya di acara itu. Ya, betul sekali. Ya, ini PR besar bagi kita semuanya dan terima kasih banyak Mbak Aris sudah ingatkan bagaimana menguatkan anak-anak kita di tengah ujian fitnah yang begitu berat, gadget dengan semua kebaikan dan mudaratnya bagi anak-anak kita, generasi Gen Z yang memang betul-betul dilalaikan oleh smartphone. Penting bagi kita untuk kemudian menanamkan akidah tauhid bisa jadi dengan kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Ukhdud, kisah Asia binti Muzahim yang mempertahankan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah yang dibalas oleh Allah dengan apa? Rumah yang Allah bangunkan di surga yang Allah perlihatkan kepadanya detik sebelum ia mati. Allah sebelum ia dibunuh oleh Firaun dan pasukan-pasukannya. Atau tentang kisah Nasyitah, tentang sisirnya anak Firaun, nggak ditahu siapa namanya. Allah tidak sebutkan siapa nama wanita ini. Dia cuma dikenal dengan pekerjaannya, Nasyitah binti Firaun, tukang sisir wanita Firaun. Tapi Allah abadikan menjadi sangat wangi kisahnya ketika ia teguh mempertahankan imannya. Walau ia harus melihat di depan matanya anak-anaknya dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup, dan akhirnya dia juga harus merasakan apa yang dirasakan anaknya. Tapi Masya Allah, apa balasannya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi di langit, tiba-tiba Nabi mencium bau yang semerbak memenuhi langit Allah. Nabi bertanya kepada Jibril, dari mana wangi yang semerbak memenuhi langit Allah ini? Kata Jibril, ini dari wangi tulang belulang Nasyitah dan tulang belulang anak-anaknya. Karena ternyata Nasyitah sebelum akhirnya digoreng, dia meminta satu permintaan kepada Firaun. Silakan engkau goreng saya, silakan engkau bakar saya, tapi satu permintaan saya. Ketika engkau sudah membakar saya dan anak-anak saya dan tertinggal tersisa tulang belulang kami semua, tolong kuburkan di satu tempat yang sama, jangan pisah-pisahkan. Agar seperti kami disiksa bersama, kami juga akan dibangkitkan bersama. Allah. Kisah-kisah seperti ini harus diulang-ulangi kepada anak kita. Seperti itu kira-kira Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa. Mohon doa untuk kerabatnya Mbak Tatat ya, yang hari ini tidak bisa ikut kajian karena kerabatnya ada yang harus pasang ring ya karena ada masalah dengan jantung. Kemudian ada yang harus operasi diangkat rahim juga nanti hari Sabtu atau Minggu ini. Jadi sekaligus kita doakan untuk semua jamaah Majelis Taklim Robbani wabil khusus untuk diberikan nikmat sehat walafiat, tingkat keistiqomahan sampai akhir hayat, sehingga kita bisa secara rutin mempertahankan ibadah-ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Salah satunya adalah ibadah tadabur bersama seperti hari ini sampai akhir hayat kita. Amin ya. Silakan Pak Ustaz. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya man yasma'u du'a'ana, Allahumma ya mujibal muttarra idza da'ah. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah. Engkau telah bersihkan, Engkau telah hapuskan, Engkau telah gugurkan semua dosa-dosa kami yang begitu banyak. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan Engkau biarkan kami, wahai Engkau yang maha bijaksana, yang maha mendengar, kami meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali siapapun yang saat ini sedang sakit dari jamaah Majelis Taklim Rabbani, kerabat, sahabat jamaah Majelis Taklim Rabbani, ya Allah, wahai Tuhan manusia, Engkau yang maha menciptakan, Engkau yang maha menurunkan penyakit, Engkau pula yang maha kuasa menurunkan kesembuhan bagi setiap orang-orang yang sakit.
يا رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألم. Ya Allah, karuniakan kesembuhan kepada saudara kami, ya Allah. Engkau rasa sakit mereka, ya Allah, ya Rahim, ya Rahman. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang telah wafat di antara kami. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang saat ini sedang memiliki kesulitan, kesedihan, kegundahan. Ya Allah, ya Rahman, angkat kesulitan-kesulitan mereka, angkat kegundahan-kegundahan mereka, ya Allah. Berikan jalan keluar terbaik bagi setiap masalah mereka. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المظلومين في غزة. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وأتم دائرهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود الغاصبين وكل من آوانهم. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah ijabah doa kita. Saya serahkan ke Bari. Sampai ketemu pekan depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.